Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah fikih kontemporer, yaitu judulnya tentang akad. Dosen pengampu Fitri Paijah MH dan anggotanya adalah Muhammad Nailul Mugis dan saya sendiri Ratna Pilani. Pengertian akad. Akad adalah pertalian ijab atau ungkap tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak dengan kabul atau ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dan kontrak syariah adalah perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, mengenai hukum kontrak syariah adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang muamalah, khususnya perilaku dalam menjelaskan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam. Lalu, konsep hukum kontrak syariah di sini adalah bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis maupun hasil interpretasi terhadap keduanya serta kaidah-kaidah fikih. Adapun syarat dan rukun akad, yaitu akid adalah dua orang yang bertransaksi, maukut alaih adalah barangnya, maudu al-akid adalah tujuan atau maksud dalam mengadakan akad tersebut, sigat al-akid adalah ijab dan qabul. Adapun syaratnya yaitu kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak ahli. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya. Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid atau yang memiliki barang. Bukan akad yang dilarang oleh syara seperti halnya mulamasah dan munabazah dalam jual beli. Ijab harus berjalan terus dan tidak sah ijab tersebut apabila dibatalkan sebelum qabul. Adapun akad transaksi dalam lembaga keuangan terbagi dalam beberapa bagian, yaitu tabungan atau penghimpun dana atau ponding. Yang kedua, dalam sistem penghimpunan dana, lembaga keuangan syariah terdiri dari dua jenis, yaitu wadiyah dan mudorabah. Yang ketiga, berbasis jual beli al-bay seperti murabahan, salam, dan istis. Lalu berbasis sewa menyewa seperti ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Terakhir, berbasis upah atau jasa pelayanan seperti kafalah, wakalah, hiwalah, dan ran. Selanjutnya yaitu asas-asas kontrak syariah. Yang pertama, al-huriyah. Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas dalam membuat suatu perjanjian atau akad. Yang kedua, al-musawah atau persamaan atau kesetaraan. Yang asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu akad, setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Selanjutnya, al-adalah atau keadilan. Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan dalam memenuhi sebuah kewajiban. Lalu, al-ridhiyah, kerelaan atau konsensualisme, yaitu asas yang menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada unsur paksa, tekanan, dan penipuan. Asidik, kejujuran dan kebenaran. Agama Islam melarang manusia untuk melakukan kebohongan dan penipuan karena adanya kebohongan dan penipuan sangat berpengaruh pada keabsahan akad. Lalu al-kitaban, tertulis. Setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis karena demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Lalu asas manfaat, maksudnya adalah akad yang dilakukan para pihak bertujuan untuk mewujudkan permaslahatan
bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian, mudarat atau keadaan memberatkan masyakkah. Lalu akibat dan batalnya akad. Ada berbagai macam penyebab batalnya akad, antara lain terpenuhinya tujuan akad dalam akad jual beli. Akad dipandang berakhir apabila telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya menjadi milik penjual. Sedangkan dalam akad kafalah, akad dipandang berakhir apabila utang telah dibayar. Selanjutnya terjadi pembatalan atau pasak. Ini terjadi apabila adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara seperti kerusakan akad, adanya khiyar, adanya penyesalan dari salah satu pihak ikalah, lalu adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak yang berakad, lalu berakhirnya waktu akad seperti akad sewa menyewa, dan salah satu pihak meninggal, lalu tidak ada izin dari yang berhak dalam hal akad mauquf atau akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain, seperti akad bayi, fuduli, dan akad anak yang belum dewasa. Akad berakhir bila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak. Selanjutnya pembahasan terakhir yaitu ingkar janji merupakan salah satu perbuatan yang dibenci Allah. Dalam hal bermuamalah diperlukan adanya sifat kejujuran dan kompetitif, saling support antara satu dengan yang lain dalam hal kebaikan. Dalam konsepnya bermuamalah syariah, salah satu tujuan utamanya yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu adanya perhatian penuh dalam setiap tindakan. Ingkar janji yang dimaksud yaitu tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan ingkar janji ini terjadi karena kesengajaan, kelalaian, dan tanpa kesalahan atau tanpa kesengajaan atau kelalaian. Nah, di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yang biasa disingkat dengan KHES, dijelaskan bahwa pasal 38 KHES, pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi, antara lain membayar ganti rugi, pembatalan akad, beralih resiko, denda, membayar biaya perkara. Lalu kemudian dijelaskan pada pasal 39 yang berbunyi Pasal 39 KHES tentang sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan ingkar janji tersebut setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji. Sesuatu yang harus diberikan atau dibulatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukan tidak di bawah paksaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau materi kami yang kurang lengkap. Mohon maaf sekali lagi. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah